Kasus dugaan korupsi komoditas timah yang menimpa suami dari Sandra Dewi, Harvey Muiz, masih terus berlanjut. Ya, pada 22 Agustus kemarin, Harvey terlihat memasuki ruang sidang Tipikor Jakarta beserta para saksi yang dihadirkan oleh pihaknya. Dan setelah menjalani sidang kurang lebih 6 jam atas perbuatannya, Harvey pun didakwa melanggar pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Harvey juga didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Di balik tuntutan yang jatuh terhadap Harvey, diketahui pula jika Sandra Dewi pun juga ikut terseret dalam kasus suaminya. Ia disebut mendapatkan aliran dana sebesar 3,1 miliar rupiah hasil dari tindak pidana korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Lantas, seperti apa penjelasan pihak JPU terkait permasalahan ini? Saya langsung lewat belakang. Langsung hari semua. Kesaksian dari kelima saksi yaitu satu saksi Ahmad Syamhani, saksi Ahmad Haspani, saksi Dudi Hatari, saksi kemudian Ihsan Sadiki dan saksi Dudi Hatari. Ketika kelimanya telah mendukung dakwan kami, mendukung dakwan jaksa yang kesemuanya menjelaskan terkait dengan proses bagaimana program-program PT yang dijalani PT Timah yang sebenarnya ya menampung dari penambangan timah ilegal. Ya, kemudian dijelaskan di situ ada kerjasama UJP, ada kerjasama jemput bola, ada kerjasama smelter, dan juga ada kerjasama pengangkutan, jasa pengangkutan seperti itu, di mana seluruh biaya kerjasama tersebut sebenarnya kemudian dibayar dengan seharga harga pasar. Kalau sudah jadi saksi, kemudian di fakta persidangan terbukti, harus jadi tersangka dong. Kok jadi saksi lagi gitu? Nggak rumit cara berpikirnya. Mungkin pihak kejaksaan yang menjelaskan itu lagi keliru menyampaikan pernyataan. Ya, salah ngomong kali ya. Kan mereka juga berpendidikan. Kalau jadi saksi dalam persidangan korupsi, dalam fakta persidangan terbukti menerima aliran, baik disadari atau tidak disadari, itu sita. Tersangkakan orang itu TPPU kok. Nah, jadi nggak sulit. Semoga nanti akan terurai dengan baik kasus tindak pidana korupsi tambang timah ini, supaya orang-orang yang bersalah memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atas perilakunya yang mengakibatkan kerugian negara sampai 300,3 triliun ini. Timelinenya Sandra Dewi adalah nanti kita adakan untuk membuktikan perbuatan TPPU-nya. Nah, tapi sebelum kita membuktikan TPP, kita harus membuktikan dulu perbuatan tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi. Ketika kami merasa pembuktian kami untuk menghadirkan saksi-saksi, alat bukti lain, surat, petunjuk yang merasa cukup untuk perbuatan tipikornya, baru melangkah ke TPPU. Nah, disitulah kami mungkin akan menghadirkan. Bahkan kami memperjelas posisinya daripada kasus ini sebenarnya, misalkan tuduhan tentang yang dilakukan oleh klien kami melakukan pertambangan ilegal, nggak ada ternyata. Iya, karena penambangan ilegal ini hanya murni anggapannya PT Timah saja. Tadi sudah dikonfirmasi. Apa kategori penambangan ilegal atau tidak? Ilegal atau tidaknya adalah kalau dia tidak punya SPK, itu dianggap ilegal oleh PT Timah. Tapi kalau dia ada izin dari PT Timah, dapat SPK, bahwa itu adalah legal. Jadi sebenarnya ini kajiannya bukan kajian normatif, tapi ini anggapan. Ilegal tidak ilegalnya itu adalah anggapan dari PT Timah saja. Kalau disebut kurang greget, tentu hak publik, keinginan publik, mereka harus dituntut selama-lamanya atau sedalam-dalamnya gitu.
pasalnya maunya digunakan berlapis lagi gitu. Dan memang publik tidak ingin hanya sampai di pada Harvey Muiz. Bos Harvey Muiz kan ada siapa pemilik RBT. Kan Harvey Muiz kan penerima manfaat atau perwakilan atau representasi RBT. PT RBT ini siapa pemiliknya? Harus kena. Kalau tidak kena, ada sesuatu yang salah. Tapi kami melihat bahwa pihak Kejaksaan Agung pinter untuk melibatkan publik melalui peradilan. Semoga fakta-fakta persidangan nanti menyebut nama dan pemilik PT RBT ini. Dia jangan berlindung atau bersembunyi, begitu dia. Tadi sudah disampaikan juga sama majelis hakim. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan ini, termasuk rehabilitasi terhadap lingkungan? Dan itu adalah PT Timah. Itu sudah dikonfirmasi sendiri oleh GM-nya PT Timah bahwa yang bertanggung jawab terhadap lingkungan terkait dengan gangguan akibat penambangan itu adalah PT Timah. Dengan cara apa? Reklamasi dan pasca tambang. Dan itu sudah ada di RKAB. Nah itu kan udah ada, waktu RKAB diajukan kan bersamaan juga dengan Jamrek, jaminan reklamasi. Dan juga ditambahkan kan kalau di dalam dakwaan seolah-olah kegiatan peningkatan produksi ini tanpa ada RKAB, tidak berdasar dengan peraturan. Tadi juga sudah dijawab. Ternyata ada revisi RKAB-nya, ternyata ada RKAB-nya. Dan sudah dipastikan sama PT Timah, jika RKAB sudah direvisi dan sudah disetujui, maka sudah sah penjualan ekspor itu. Dan kami tidak melihat ada kerugian negara di sini pada dasarnya. Kenapa? Dengan yang tadi disampaikan oleh rekan saya, terjadinya peningkatan dari tahun lalu hanya sekitar 30.000 kemudian menjadi 68.000. Siapa yang diuntungkan di sini sebenarnya? Negara. Siapa yang harusnya menerima dividen? Negara juga pada dasarnya. Jadi harusnya tidak ada kerugian negara di sini. Dugaan keterlibatan Sandra Dewi dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya bermula dari penyerahan barang bukti korupsi PT Timah Harvey Muiz dan Helena Lim kepada Kejaksaan Negeri atau Kejari, Jakarta Selatan. Dan yang menarik, dalam penyerahan barang bukti terdapat 88 buah tas branded atau tas mewah milik Sandra Dewi. Alhasil, barang bukti yang diserahkan Kejari mendadak menjadi sorotan. Sementara, disitanya 88 buah tas mewah atau branded milik Sandra Dewi ke Kejaksaan Tinggi sebagai barang bukti mendapat tanggapan keras dari Sandra Dewi. Melalui kuasa hukumnya, Sandra Dewi mengatakan jika tas-tas miliknya diperoleh bukan dari uang suaminya Harvey Muiz, melainkan hasil jerih payahnya sendiri selama menjadi artis maupun endorsement. Lantas seperti apa pandangan Iskandar Sitorus soal dugaan keterlibatan Sandra Dewi dalam kasus yang menjerat suaminya? Kan kalau dari situ kita bisa lihat selama ini kan mimik manis, penampilan seakan-akan orang baik, orang bener. Ternyata follow the money-nya kena kok istrinya. Jadi dia tidak bisa lagi mencuci tangan bahwa dia tidak tahu bahwa seperti apa. Fakta persidangan suaminya sudah mengungkap. Dalam fakta-fakta persidangan itu sebaiknya segera dijerat Sandra Dewi. Saran kami segera dijerat agar rasa adil publik terpenuhi. Agar publik yang selama ini dikelabui dengan nilai-nilai kekayaan, kebaikan-kebaikan, itu kan sebenarnya fata morgana, lipstick. Nggak gitu juga ternyata kan. Jadi harapan kita nggak usah deh sudah pakai uang maling, kemudian berpola seperti orang baik, seperti orang yang dermawan, seperti orang yang benar. Itu munafik gitu. Sebenarnya yang dari awal saya sangat meragukan, karena kalau betul Jaksa Agung yakin tas tersebut hasil tindak pidana korupsi yang turut dinikmati oleh Sandra Dewi, harusnya Sandra Dewi sudah dikenakan pasal turut menikmati dengan dugaan TPPU, yaitu pasal 5-nya yang secara pasif menikmati daripada aliran-aliran uang yang diperoleh oleh suaminya Harvey Muiz. Itu terkait kalau memang Jaksa Agung firm, sehingga tidak ada persangka daripada opini masyarakat bahwa Jaksa Agung ragu, sehingga di kuasa hukumnya menyatakan 88 itu milik Sandra Dewi, bukan dari Harvey Muiz. Saya rasa itu pendapat yang wajar. Nah, tergantung dari pihak jaksa berani tidak
ya berani tidak menentukan status Sandra Dewi. Karena kita tahu kalau memang Sandra Dewi di dalam BAP-nya mencantumkan bahwa tas yang disita oleh pihak Kejagung bukan terkait dana korupsi, maka patut diduga Sandra Dewi ini ada satu perbuatan melawan hukum, yaitu memberikan keterangan palsu. Namun keterangan itu masih sebatas di dalam BAP, sehingga ada dugaan pasal 221 ayat 2 KUHP yang bisa diterapkan dalam keterangan Sandra Dewi tersebut. Karena kenapa? Di dalam pasal 221 ayat 2 KUHP itu berbunyi barang siapa yang telah melakukan atau telah dilakukannya suatu kejahatan dan dengan maksud menutup-nutupinya ataupun menghalang-halanginya atau mempersulit penyidikan dan penuntutan, menghancurkan dan menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap nama atau dengan nama kejahatan, dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menarik dari pemeriksaan tersebut, itu bisa dikenakan pasal 221 ayat 2. Namun dengan kewenangan nanti pihak dari ketua hakim, ya sesuai di aturan 174 di ayat 1-nya, hakim bisa menentukan saksi tersebut yang diduga memberikan keterangan palsu di dalam persidangan itu bisa disangkakan dengan pasal 242, yaitu saksi yang melakukan atau memberikan keterangan di bawah sumpah, namun keterangan tersebut itu adalah keterangan palsu dan ancamannya itu tidak main-main, dari pasal 242 yaitu 7 tahun.